Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini. Dan untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman semuanya gagal paham ya terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini. Semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini yaitu adalah 4 calon pengganti Casemiro di Manchester United. Semuanya masih muda, siap jadi andalan di era baru Setan Merah. Dari beberapa informasi berita olahraga bahwa Manchester United mulai merancang masa depan lini tengah mereka dengan menyusun daftar pendek 4 pemain potensi untuk menggantikan Casemiro di jantung lini tengah. Untuk Casemiro sendiri dipastikan akan meninggalkan klub pada akhir musim ini. Baik itu dalam sebuah keputusan yang diumumkan secara resmi oleh Setan Merah pada hari Kamis kemarin, yaitu juga menanti akhir dari kontrak menengah ya megah Casemiro senilai 350 ribu euro per pekan, yaitu sekitar 7 miliar ya teman-teman. Manchester United juga memilih tidak memperpanjang kontrak sang kapten 5 kali juara Liga Champions tersebut. Untuk langkah ini sejalan dengan rencana Manchester United untuk skuad dengan prioritas utama merekrut gelandang bertahan nomor 6 di bursa transfer pada musim panas mendatang tentunya. Untuk The Sun sendiri ya teman-teman ya, yang telah mengungkapkan ya bahwa untuk manajemen yang sudah mengantongi 4 nama incaran dengan fokus pada talenta muda Inggris yang sedang on frame ya di Premier League pada musim ini juga. 4 pemain incaran Manchester United, siapakah dia? Yaitu adalah Manchester United sendiri juga dikabarkan memantau ya 3 bintang Inggris ya tentunya, yaitu adalah Elliot Anderson dari Nottingham Forest. Yang kedua yaitu adalah Adam Wharton dari Crystal Palace dan Alex Scott ya dari Bournemouth teman-teman. Ketiganya berhasil mencuri perhatian petinggi Red Devil lewat penampilan gemilang mereka di sepanjang musim tentunya. Untuk selain itu juga nama Ceballos Baleba dari Brighton ya juga masuk radar. Untuk pemain internasional Kamerun yang berusia 22 tahun itu sempat menjadi target utama Manchester United pada musim panas, meski ya umpan untuk merekrut musim dingin kemungkinan besar terhambat oleh kekosongan kursi pelatih di Old Trafford tentunya. Untuk perekrutan Baleba dipertimbangkan serius ya, tapi situasi untuk manajemen yang belum sejelas membuat transfer itu sulit ya teman-teman. Fokus untuk Manchester United kini beralih di musim panas, di musim mereka, berharap bisa mengamankan pergantian yang ideal untuk menjaga sebuah keseimbangan tim itu sendiri. Persiapan emosional Casemiro. Untuk Casemiro yang berusia 33 tahun yang telah menyampaikan perpisahan penuh ya haru yang telah menuai untuk pernyataan resmi ya, baik itu dalam sebuah media sosialnya juga, dan saya akan juga membawa Manchester United sepanjang hidup saya, ujarnya teman-teman ya, atau tulisnya di media sosial juga. Yaitu semenjak hari pertama melangkah di stadion yang indah ya, saya merasa gairah di Old Trafford dan cinta yang kini saya bagi dengan supporter untuk klub spesial ini, dan untuk menambah bahwa ini adalah merupakan bukti ini bukan waktu perpisahan yang sepenuhnya, namun ya ada banyak kenangan yang harus diciptakan dalam 4 bulan ke depannya, dan kita masih punya banyak yang harus diperjuangkan bersama tentunya teman-teman. Fokus yang sama tetap penuh untuk memberikan segalanya demi kesuksesan klub itu tersebut teman-teman. Dan untuk dari beberapa informasi juga tentunya teman-teman ya, selama 4 bulan lagi tentunya
untuk memberikan segalanya dengan lencana itu dan tujuan kita untuk hormat dan kasih sayang abadi untuk Manchester United dan fansnya yang sangat luar biasa selamanya untuk selamanya Red Devil, teman-teman. Dan untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pertengahan video kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang kami sampaikan merupakan pembahasan yang menarik, teman-teman. Yaitu adalah 5 pemain yang terancam absen pada laga Arsenal versus Manchester United akhir pekan ini. Siapakah saja akan kita bahas. Yaitu pada laga besar akan tersaji di Stadion Emirates Stadion Arsenal, yaitu menjamu Manchester United pada pekan ke-23 Premier League, yaitu pada hari Minggu ya teman-teman. Dan untuk pertandingan ini juga menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sedang berada dalam tren positif tentunya. Untuk Manchester United sendiri datang ke London dengan sebuah kepercayaan diri yang tinggi usai menumbangkan Manchester City untuk kemenangan tersebut yang menandai awal manis era Michael Carrick sebagai pelatih kepala setan merah. Untuk di sisi lain juga untuk Arsenal ya, juga tengah berada dalam momentum yang sangat kuat. Pasukan Mikel Arteta belum terkalahkan semenjak awal Desember dan baru saja meraih kemenangan pretisius atas Inter di laga Liga Champions. Yaitu namun duel syarat tersebut gengsi ya, ini berpotensi tidak diikuti oleh sejumlah pemain penting dari kedua kubu. Faktor cedera dan pemulihan kebugaran menjadi variabel krusial jelang pertandingan. Untuk absensi potensial dari kubu Manchester United, yaitu Manchester United sendiri dipastikan untuk menghadapi laga berat ini dengan kondisi skuad yang belum sepenuhnya ideal. Salah satu nama besar yang terancam absen adalah Mats Huijsen de Ligt ya, tentunya bek asal Belanda itu belum tampil semenjak kemenangan atas Crystal Palace pada akhir November. Cedera punggung yang awalnya dianggap ringan ternyata membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dari perkiraan. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Michael Carrick yang sempat memberikan pembaruan ya soal kondisi untuk De Ligt sendiri, dan Carrick juga mengatakan ya jika proses penyambutan agak lama, absennya untuk De Ligt dalam sesi latihan pada hari Rabu tentunya sempat menguat ya. Untuk untuk yang lebih lanjutnya teman-teman ya, untuk sempat menguat ya. Untuk indikasi ya lebih tepatnya seperti itu belum siap tampil juga. Yaitu nama lain yang juga berpotensi menepi adalah Joshua Zirkzee juga. Untuk penyerang muda Belanda itu absen saat Manchester United menghadapi Manchester City, dan ketika tidak terlihat dalam latihan karena cedera ringan membuatnya diprediksi menepi hingga 2 pekan. Dan untuk yang berikutnya jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya teman-temanku semuanya. Yaitu adalah Arsenal akan bertemu Manchester United pada tanggal 25 Januari 2026 jam 23:30 waktu Indonesia Barat, terutama di Indonesia. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Arsenal juga tidak sepenuhnya utuh. Yaitu Arsenal sendiri memang ya mulai mendapatkan angin segar dengan kembalinya beberapa pemain, yaitu yang mungkin ya, namun tidak semua masalah selesai juga tentunya. Dan Max Down ya juga diperkirakan masih harus menepi akibat cedera kaki yang dialaminya juga. Dan Arsenal juga menargetkan ya kembalinya sang pemain pada Februari mendatang, yaitu bisa menjadi tanda tanya besar juga. Dan cedera pangkal paha yang didapatkan pada saat melawan, yaitu membuat sang bek diragukan tampil ya teman-teman ya, meski ada harapan ia pulih sebelum Februari. Yaitu namun ya teman-temanku semuanya ya, yaitu satu nama terakhir yang hampir pasti absen adalah Ricardo ya tentunya, yang telah mengonfirmasi bahwa pemain asal Italia tersebut akan menepi selama beberapa minggu, dan sehingga peluang untuk tampil melawan Manchester United sangatlah kecil tentunya.
Dan jangan lupa ya teman-temanku semuanya, dan apapun yang kami sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jangan sampai teman-teman gagal paham terhadap apapun yang kami sampaikan di video ini. Dan untuk pembahasan yang berikutnya, yaitu pembahasan akhir video kita untuk hari ini ya teman-temanku semuanya, yaitu dengan pembahasan adalah peta persaingan Liga Champions berubah drastis, Arsenal favorit juara persaingan 8 besar memanas. Apakah maksudnya akan kita bahas. Liga Champions 2025-2026 memasuki pekan penentuan dengan tensi yang kian meningkat, baik itu dari matchday ke-8 pekan ke-8 akan digelar serentak, yaitu menutup fase dengan persaingan yang masih terbuka lebar di hampir seluruh papan klasemen. Yaitu hingga matchday ke-7 baru dan 2 tim juga memastikan tiket langsung ke babak 16 besar, dan jarak poin yang rapat membuat perubahan posisi besar yang sangat mungkin terjadi dalam satu malam. Yaitu di tengah situasi ini juga, baik itu dalam sebuah proses proyeksi terbaru untuk menghadirkan satu kesimpulan yang mencolok juga, dan Arsenal kini menjadi favorit utama juara tentunya. Dan untuk sementara Liverpool juga perlahan naik ke jajaran untuk penantangan yang serius tentunya teman-teman. Arsenal menguat, Bayern Munchen mulai tertekan. Yaitu Arsenal sendiri kini berdiri sebagai favorit utama untuk menjuarai Liga Champions pada musim ini. Untuk dalam sebuah proyeksi juga terbaru juga memberikan peluang 31% bagi klub London tersebut untuk mengangkat trofi Eropa pertama mereka, dan juga meningkat ya secara signifikan dibanding awal kompetensi. Untuk kemenangan telak atas Inter di San Siro tersebut juga mempertegaskan untuk dominasi Arsenal sepanjang fase laga. Untuk sebuah produktivitas di lini tengah terpadu dengan solidaritas bertahan membuat mereka tampil yang paling konsisten dibanding pesaing lain. Yaitu berbeda dengan Arsenal, yaitu adalah Bayern Munchen sendiri justru mengalami penurunan peluang juara meski sudah memastikan tempat di 16 besar. Kemenangan 2-0 atas Union tentunya, yaitu diwarnai kartu merah dan penalti gagal ya teman-teman, dan tertekan berlebihan. Itu membuat peluang dari Bayern Munchen turun menjadi 17% tentunya. Yaitu Liverpool naik daun, Manchester City dan PSG tergelincir tentunya. Yaitu Liverpool menjadi salah satu tim dengan sebuah peningkatan proyeksi yang paling tajam. Kemenangan 3-0 di markas Marseille yaitu meningkatkan peluang juara mereka menjadi 8%, sekaligus menempatkan The Red di posisi ketiga favorit juara. Untuk performa tersebut juga untuk performa tersebut ya teman-teman ya juga memperbesar peluang Liverpool finish di 8 besar menjadi 95%, yaitu dalam sebuah kestabilitas, yaitu pemain dan tanda-tanda yang di bawah asuhan dari Arne Slot sendiri mulai terlihat jelas menjelang laga terakhir fase liga tersebut. Yaitu sebaliknya juga Manchester City sendiri tentunya dan PSG ya justru kehilangan momentum juga ya teman-teman. Dan untuk City sendiri masih memiliki peluang juara 9%, tapi ya posisi mereka di 8 besar belum aman. Yaitu PSG bahkan mengalami penurunan tajam setelah kalah dari Sporting CP dengan peluang juara merosot menjadi 6% tentunya. Yaitu Real Madrid dan Barcelona menang besar, peluang tetap terbatas tentunya. Yaitu Real Madrid sendiri tentunya teman-temanku semuanya telah mencatatkan ya kemenangan pernyataan lewat skor 6-1 atas Maroko di Santiago Bernabeu. Yaitu hasil itu juga mengangkat mereka ke papan ketiga klasemen sementara dengan 15 poin. Yaitu namun sebuah kemenangan besar tersebut ya belum sepenuhnya tercermin ya dalam proyeksi juara. Madrid hanya diberikan peluang 4% untuk menjuarai kompetensi pada musim ini setelah dari peluang rival domestik mereka Barcelona. Yaitu untuk Barcelona sendiri telah menunjukkan ya yaitu dalam sebuah peningkatan peluang selama menang 4-2 di markas Slavia tentunya. Yaitu meski ya teman-temanku semuanya ya meski masih berada di luar
di luar 8 besar ya, sebuah proyeksi juga memberikan peluang ya, yaitu 8% untuk finish di posisi yang aman dengan 8% peluang juara tentunya. Untuk pesaing 8 besar masih terbuka lebar tentunya, yaitu di luar favorit utama, yaitu adalah persaingan menuju 8 besar tetap sangat ketat tentunya. Tottenham Hotspur melonjak ke posisi kelima setelah menang atas Borussia Dortmund dan hampir mengandalkan peluang mereka finish di 8 besar tentunya. Untuk Chelsea sendiri juga telah mencatatkan kenaikan peluang mereka, yaitu tampil kurang meyakinkan saat menang tipis atas Vapos, dan peluang mereka telah menembus 8 besar dan kini berada di angka 37% menjelang laga berat melawan Napoli. Untuk yang berikutnya yaitu adalah Atletico Madrid dan Newcastle berada dalam situasi yang serupa. Keduanya masih memiliki peluang yang seimbang untuk menembus 8 besar dengan laga terakhir berpotensi menjadi penentu nasib tentunya teman-teman. Untuk yang berikutnya yaitu adalah kejutan Karabakh ya, Sporting dan harapan tipis Ajak. Yaitu Karabakh sendiri yaitu menjadi kisah kejutan terbesar pada musim ini, dan untuk kemenangan dramatis ya tentunya membuat peluang mereka juga tersingkir dari fase liga nyaris 0%, jauh telah melampaui sebuah ekspektasi dari awal musim tersebut. Baik itu dalam sebuah Sporting CV juga mencuri perhatian lewat kemenangan atas PSG, dan mereka konsentrasi tandang ya yang masih menjadi pekerjaan rumah tentunya teman-teman. Dan untuk peluang mereka finish di 8 besar kini meningkat secara signifikan dibanding awal fase liga tersebut. Dan untuk yang berikutnya sedikit kita akan masuk ke dalam liga pembahasan, yaitu adalah Liga Italia, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik juga yang akan kita bahas teman-teman. Ya, itu hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja teman-teman. Yaitu dengan pembahasan AC Milan dari saya ulangi lagi, yaitu dengan pembahasan yaitu adalah AC Milan cari pesaing, nama yaitu back asal Arsenal ini muncul ke permukaan. Saya ulangi lagi untuk pembahasan kita, yaitu Arsenal cari pesaing ya, nama X back asal Arsenal ini muncul ke permukaan teman-teman. Itu pembahasan kita juga yang akan kita bahas secara singkat dan padat di akhir segmen ini. Yaitu AC Milan kembali dihadapkan pada permasalahan klasik di sektor back sayap kanan, yaitu yang telah membutuhkan sosok pesaing untuk sekaligus pelapis yang sepadan ya, juga untuk peran kian vital juga. Dan untuk yang berikutnya situasi yang semakin terasa ketika kondisi fisik ya tentunya mulai disoroti. Milan pun dituntut bergerak cepat ya, agar tidak kehilangan sebuah keseimbangan di sisi kanan pemain tersebut. Yaitu di tengah kebutuhan tersebut tentunya yaitu muncul atas nama yang mulai dikaitkan dengan beberapa back juga yang telah disebutkan sebagai opsi menarik ya untuk menjadi pesaing yang pas juga tentunya. Untuk AC Milan sendiri mulai lirik ya tentunya, yaitu Boyke Norton ya tentunya teman-teman. Dan kabar baiknya juga dalam sebuah ketertarikan AC Milan, yaitu berharap ya juga mencuat ya seiring ketidakpastian kondisinya juga, yaitu Senne Lammers ya teman-teman ya, yaitu adalah namanya untuk kondisi Saile Makers ya teman-teman ya untuk namanya, yaitu pemain Belgia itu terlihat juga membutuhkan perhatian yang ekstra setelah pertandingan terakhir Rossoneri tentunya teman-teman. Untuk dalam sebuah keterbatasan opsi pelapis mereka, untuk manajemen Milan kembali mempertimbangkan aktivitas di bursa transfer. Dan untuk back yang berusia 22 tahun itu yang sempat mencicipi tim utama Arsenal pada tahun 2021, meskipun begitu, itu lebih banyak menghabiskan waktu sebagai pemain pinjaman di beberapa klub Inggris. Yaitu untuk yang sebelumnya, untuk peminjaman yang sebelumnya, ia juga mencuri
ia juga mencari ya teman-teman ya, ia juga mencari sebuah stabilitas karir, dan sebuah kesempatan itu datang ketika Genoa juga merekrutnya sebagai pemain permanen pada musim panas 2024 tentunya. Dan untuk Norton juga dikontrak ya hingga musim panas 2029, dan sejauh ini sudah tampil 35 kali di semua kompetensi bersama Genoa. Dan ia juga berpotensi untuk berpotensi utama sebagai back, tetapi juga mampu bermain sebagai gelandang kanan maupun back tengah dalam sebuah fleksibilitas yang bisa menjadi nilai tambahan bagi untuk sebagai nilai tambahan besar bagi Allegri ya teman-teman ya. Allegri di AC Milan tentunya teman-teman. Itu ya teman-temanku semuanya yang dapat kami sampaikan di video ini, dan apapun yang kami sampaikan di video ini semuanya adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Jika ada kami salah kata nantinya teman-temanku semuanya, saya mohon maaf saja. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.